Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Yang ketiga, dosa itu bisa mendatangkan stres. Bukan hanya dosa itu mendatangkan rasa bersalah yang dibiarkan terlalu lama bisa membuat Anda stres atau depresi. Orang yang terlalu lama menyimpan kesalahan, orang yang terlalu lama menyimpan rasa bersalah dalam hati, lama-lama orang itu bisa sakit. Dia bisa barangkali sulit merasakan jamahan Tuhan, sulit masuk di dalam hadirat Tuhan, sulit menaikkan doa-doa saudara karena seperti mentok rasanya. Dan memang benar, dosa memisahkan Anda dari Tuhan. Jadi jangan sok pura-pura suci. Karena Tuhan tidak bisa ditipu. God is holy. Tuhan itu kudus. Jadi kalau kita berpura-pura kudus, jangan pikir Tuhan bisa dikibulin. Ya kan? Baru mukulin istri, atau baru saudara ngomongin orang, saudara baru saja iri hati, saudara baru menjahati dan menzolimin orang. Masih bisa datang ke gereja dan menyanyi seolah-olah tidak ada apa-apa. Masih ingat lagunya? Siapakah aku ini Tuhan? Dipikir Tuhan tidak tahu. Waspadai, kita semua bisa terjebak dalam kemunafikan oleh karena tuntutan peran. Saudara-saudara, saya harus mengatakan ini kepada kita semuanya dan kepada saya sendiri. Jangan bermain-main dengan dosa, karena kalau engkau menyimpan dosa, tahu-tahu ini contoh. Saudara menyimpan selingkuhan 12 tahun. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba orang itu mati. Setelah diketahui mati apa? Oleh karena mati dengan masalah jantungnya. Dan survei membuktikan, saya membaca sebuah survei di Eropa, saudara. Banyak laki-laki yang selingkuh dan mati waktu selingkuh karena serangan jantung. Laki-laki, hati-hati. Amin. Amin. Jangan macam-macam dengan yang satu ini. Setialah dengan istrimu yang kau nikahi dari masa mudamu, bukan istri mudamu. Istri yang kau nikahi dari masa mudamu. Ini pelajaran buat saudara dan pelajaran buat saya. Dengan yang satu ini, jangan pernah bermain-main dengan dosa, karena dosa bisa membuat Anda hidup dalam tekanan jiwa, stres. Dan yang terakhir, dosa itu memisahkan Anda. Tadi dikatakan, dosa bukan hanya ugly, dosa bukan hanya membuat engkau menjadi rasa bersalah, dosa bukan hanya membuat engkau menjadi orang yang stres, dosa bisa menghancurkan. Dosa bisa memisahkan. Saudara-saudara, saya ditegur oleh pengkhotbah yang mengatakan, kamu tahu Yesus ini badannya hancur karena kamu. Di dalam, kalau saudara melihat film penyalipan, yang paling mendekati aslinya adalah The Passion. Wajahnya tidak bisa dikenali karena hancur. Dan apa penyebabnya? Karena dia menanggung dosa kita. Dosa selalu menghancurkan. Apapun dosanya, dimanapun kau menyimpannya, seberapa besar engkau memilikinya, yang namanya dosa punya sifat memisahkan dan menghancurkan. Berapa banyak pernikahan yang hancur karena dosa. Berapa banyak pelayanan yang hancur karena dosa. Berapa banyak ekonomi saudara yang hancur karena dosa. Berapa banyak tubuh saudara yang hancur, artinya berpenyakitan oleh karena dosa. Maka jangan kaget kalau ada waktu-waktu tertentu Yesus menyembuhkan orang tidak pakai minyak urapan, tidak perlu tumpang tangan, cukup mengucapkan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Seketika itu juga orang yang bongkok itu sembuh. Karena dosa bisa menghancurkan tubuhmu, dosa bisa menghancurkan pernikahanmu, dosa bisa menghancurkan pelayananmu, maka saya dan saudara. Nah, saya mau mengatakan ini karena tidak ada orang yang kebal dosa. Tidak peduli siapapun saudara,
mau jemaat biasa, vikaris, majelis gereja, pendeta, gembala sidang, apapun juga namanya, kita semua masih bisa berbuat dosa. Dan saya mau mengajak Anda untuk menyadari betapa tragisnya dosa. Saudara-saudara, apa implikasinya? Meskipun semua ditanggung oleh Tuhan di kayu salib, kita yang sudah percaya Yesus tidak boleh mempermainkan kasih karunia. Jangan pikirkan, oh Yesus mati di kayu salib sudah menanggung dosa kita sekarang, kemarin, dan yang akan datang. Tidak berarti kemudian kita bisa berpesta dalam dosa. Amin. Amin, saudara-saudara. Saya mau mengajak Anda semuanya, kalau kita sudah mengalami kasih karunia, dan setiap kali Anda memandang salib, dengar baik-baik, setiap kali Anda memandang salib, ingat ucapan Tuhan Yesus. Ucapan ketakutan karena keterpisahan dan kehancuran oleh karena dosa. Eli, Eli, lama sabachthani. Saya setiap kali memandang salib, otomatis dalam hati saya ada ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa penebusan, tanpa karya Kristus di kayu salib, kita semua yang seharusnya disalib. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Saudara, saya mau mengatakan ini kepada Anda semuanya. Kita tidak mungkin bisa bersatu lagi dengan Bapa di surga karena dosa-dosa kita. Sebaik-baiknya Anda, sesuci-sucinya Anda, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Di hadapan Tuhan Yesus, Hitler dengan Mother Teresa sama. Apa? Di hadapan dosa. Semua masih bisa berbuat dosa. Hitler yang sudah membunuh 7 juta orang dengan Mother Teresa yang menolong jutaan orang. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah manusia biasa yang bisa berbuat dosa. Jadi saudara-saudara, saya mau mengatakan ini kepada Anda. Dosa adalah dosa. Kecil atau besar itu adalah dosa. Tidak ada bedanya. Saya mau kita sadar bahwa jangan sampai kita mengandalkan perbuatan baik untuk bisa masuk surga. Tidak ada. Sebaik-baiknya orang pasti ada tidak baiknya. Amin. Maka setiap manusia di atas bumi memerlukan karya Kristus di kayu salib. Karena hanya dengan penebusan di kayu salib, oleh karena pengorbanan Kristus, seluruh umat manusia punya akses untuk mendapatkan keselamatan. Dan mohon maaf, saya harus mengatakan kepada Anda, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita mendapatkan selamat. Kecuali nama Yesus. Di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Dan itu sudah dibuktikan pada waktu dia di kayu salib. Bicara dengan salah satu penjahat yang mengatakan, ingatlah aku pada waktu kamu sampai atau kamu datang lagi di dalam kerajaan yang baru. Yesus mengatakan, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan saya ke Firdaus. Hari ini juga. Itu adalah words of assurance. Kalimat kepastian, jaminan bahwa siapapun Anda, dimanapun Anda tinggal, apapun macam dosa Anda, seberapa banyak dosa dan kebobrokan yang sudah Anda lakukan hari ini juga. Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara punya akses untuk diampuni, saudara punya akses untuk bersama dengan Bapa di surga, saudara punya akses untuk mengalami keselamatan dan mengalami seluruh khasiat kuasa salib yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Saya mau menantang Anda semuanya. Saya tidak tahu situasi saudara sedang apa. Kalau saudara mungkin ditemplak oleh firman Tuhan ini. Karena selama ini saudara meremehkan dosa. Membuat dosa seolah-olah menjadi fun. Atau saudara mengabaikan dampak daripada dosa. Saya mengatakan dosa itu serius. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar.
Pak Coyonggi pernah memberikan ilustrasi, coba lemparkan itu batu ke danau, batu dilempar, maka batu itu tenggelam. Sekarang kamu ambil yang kecil, kerikil, lemparkan itu kerikil ke danau. Kamu lihat apa yang terjadi? Kerikil yang kecil juga tenggelam. Mau dosa besar, mau dosa kecil, bisa menenggelamkan Anda, membuat Anda bisa kehilangan sukacita, kehilangan kesempatan bersama dengan Tuhan, kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan berkat-berkat Tuhan, maka tidak ada cara lain. Minta pengampunan dari Kristus. Untuk itulah Dia mati di kayu salib buat kita. Amin. Saya mau mengajak Anda semuanya berdoa. Saya minta singer maju ke depan. Menyanyikan lagu tadi, hidupku menggenapi firman-Mu. Dan saya mau mengajak semua yang sedang menonton atau mendengarkan, kalau saudara mengakui selama ini engkau menyimpan dosa, saya mau tegas dengan saudara-saudara, dosa itu merusak, dosa itu memisahkan, dosa itu bikin stres, dosa itu bisa mendatangkan penyakit, dan hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya, minta ampun kepada Tuhan. Dan Kristus mati di kayu salib menjadi penebus, menjadi penghapus dosa saudara. Amin. Amin saudara-saudara, taruh tanganmu di dada dan berdoa dengan saya. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Tanda mujizat Amin. sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara taruh tanganmu di dada dan berdoa mohon pengampunan dari Tuhan. Menggenapi firman-Mu. Bapa kami dalam surga, kami berdoa agar Engkau membuka hati kami, menyadarkan kami, menerangi pikiran dan hati kami bahwa dosa yang kami lakukan, dosa yang kami sembunyikan atau dosa yang selama ini kami tutup-tutupi adalah dosa yang menjijikan dan membuat kami bisa terpisah dari hadirat-Mu, terpisah dari keselamatan, terpisah dari rencana-Mu. Tuhan, aku berdoa, berikan kami keberanian untuk meminta ampun kepada-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Pulihkanlah hidup kami. Pulihkanlah roh dan tubuh serta jiwa kami. Sembuhkanlah sakit penyakit kami. Pulihkanlah pernikahan kami. Tuhan, berikan kami terobosan dan keberanian untuk merendahkan diri, mengakui kesalahan satu dengan yang lain, sehingga hidup kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4 Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di pauluswiratno.com, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Sekali lagi 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Sahabat, mari dukung program Making Life Better ini melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, rekening BCA 6690300525 atas nama Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.